benda generik belaka. Dan saya kira juga kesederhanaan tidak bisa terlalu profound supaya ia tak menjadi rutin. Seringkali penyair harus juga membiarkan rerinci dan sesuluran tumbuh di antara kalimatnya supaya kesederhanaan dan nyanyi sunyi tidak saling melemahkan. Menjadi titik tengah adalah menghalau ekses avantgardisme, seperti sudah saya katakan, dan mengembalikan hasil eksperimentasi ke dalam gerak bahasa yang wajar. Barangkali kini kita tak akan pernah lagi memiliki avantgardisme yang ketiga, keempat, dan seterusnya, karena tugas puisi adalah berkomunikasi sejati, dan berkomunikasi tiada lain ketimbang mencapai moderasi secara radikal. Oksimoron itu mungkin, moderasi secara radikal. Ya, tapi begitu. Tiada lagi puisi eksperimental dan puisi pamflet. Tetapi puisi yang seraya mengosongkan isi dan amanat. Mengangkat pembaca ke dataran di mana penyair berdiri. Karena keduanya ternyata pengabdi bahasa belaka. Menjadi titik tengah adalah juga kembali kepada semacam klasikisme. Kepada bentuk-bentuk yang stabil. Kepada kosakata yang sudah jadi baku dalam laku penciptaan. Dan akhirnya kepada aku atau kita yang tak lagi berpamrih untuk menggelembungkan diri atau melenyapkan diri. Kita harus mencintai hujan dan pisau misalnya. Apa boleh buat? Karena kata dan benda itulah yang terlanjur mahir mendudukkan diri di pusat perhatian penyair yang juga pusat perhatian kita. Kalaupun aneka kuatrin, sonet, puisi bebas dan puisi prosa dalam kolam, buku puisi Sapardi Djoko Damono yang paling mutakhir, menggemakan lagi sajak-sajak terdahulu, kita pun mungkin menganggap itulah semacam langkah normalisasi juga, untuk melunakkan, bahkan menghapus residu eksperimentalisme yang masih tinggal dalam modernisme kita hari ini. Mengancang titik tengah adalah menyadari bahwa semboyan pembaruan dalam sejarah sastra kita sungguh kedaluarsa dan mubazir, ketika khazanah puisi dunia adalah lautan pembaharuan yang kita belakangi. Itulah sebabnya kita melalui puisi Sapardi Djoko Damono menatap benda yang itu juga. Hujan misalnya. Hujan yang tumbuh dalam berbagai variasi. Misalnya hujan yang terpisah dari titok jam. Hujan yang turun setelah rahang langit dan rahang bunga terkam-menerkam. Hujan yang mengenakan mantel, sepatu panjang, payung, dan berdiri di samping tiang listrik. Hujan yang meludah di ujung gang dan menghardik angin yang memungut angin dari kabel telepon. Hujan yang mengenal baik pohon jalan dan selokan. Hujan bulan Juni yang lebih tabah dari siapapun. Dan hujan yang tak sempat menerima isyarat awan. Puisi memang hendak menjaring hujan, mengurung hujan, dan membebaskan hujan. Tetapi hujan hanya tersirap dan mungkin menjelma air mata kita sendiri. Menatap titik tengah kita. Dan saya bertanya, dari tadi saya menggunakan kita. Tidakkah saya berlebihan menggunakan kata ganti kita? Kita ingin mencintai puisi dengan sederhana. Namun boleh jadi cinta yang sederhana tak cukup lagi. Karena di hadapan kita terbentang puisi-puisi dari aneka tanah air yang mengundang sedikit amarah, sedikit cemburu, dan sedikit muslihat. Memandang tamasya yang luas itu, seraya masih bertarung dengan bahasa kita sendiri. Kita mungkin masih memerlukan hujan juga, namun kini hujan yang merancukan penanda. Hujan yang merancukan penanda, tinanda dan dunia sekaligus. Bukan hanya titik-titik hujan yang jatuh tegak lurus, tetapi garis-garis hujan yang berlari menyamping, mengalir, sehingga kita pun bisa juga memanggilnya sebagai arus sungai, kebahagiaan, atau ekor bintang misalnya. Atau jika kita berpura-pura jadi kanak-kanak, kita mengharapkan juga hujan yang bermula dari satu titik saja, dan membesar ke segala arah, dengan laju yang sama, sehingga bolehlah ia kita panggil bola hujan,
bola yang terus membesar dan mengejar kita ke toko mainan, rumah jagal, atau museum puisi. Ketika kita merasa dewasa, kita ingin juga melihat hujan yang rajin menganggukkan kepala, seperti pegawai di kantor wali kota. Namun ia bukan hujan yang mudah ditaklukkan, karena ia menyaru belaka, bersama bahasa yang selalu menerobos batas-batasnya sendiri. Dalam hujan Sapardi Djoko Damono, kita menatap titik tengah yang memberi rasa aman, ketika kita sebenarnya lebih suka menempuh mara bahaya ke tepi-tepi sana. Terima kasih.